Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang Allah muliakan dan saya hormati, para tur pemerintah baik sipil ataupun militer, para sesepuh kampung, orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu sekaligus. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tong jam lah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sampai nangis sesenggukan itu kan. Sampai nangis saya ingat lagu Roma Irama jadi itu. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu, amin. Lah, apa ini romannya? Wahai para hartan, ayo ulurkan tangan. Kalau ngomong begini nih, kaget nggak bikin dulu? Saya sampai kaget tadi santunan sampai 2 juta lebih. Saya yakin orang sini orang kaya semua dah. Kalau bisa tahun depan mah jangan 2 juta. Nih orang kaya dengerin, tahun depan mah anak-anak yatim kalau bisa bayarannya 1 tahun penuh bayarin. Dia doang yang amin, yang kaya orang. Ya, orang kaya tahun depan nih anak-anak yatim bayarannya beresin setahun full. Kalau perlu sampai dia kuliah. Yang penting emaknya belum kawin lagi. Bu. Bedanya laki-laki mati sama ibu-ibu mati kan ngelayan ya. Kalau ibu-ibu mati kadang-kadang itu jadi janda sampai tua kagak nikah lagi. Bener ya Bu? Bener. Tapi kalau laki-laki bininya mati, nangis kagak? Nangis mata kiri, mata kanan nyari lagi. Ini nih luar biasa, Masya Allah. 6 bulan udah berlalu nih, keadaan kayak gini kita sampai kangen ya, sampai kangen kumpul-kumpul gini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, ini malam kita kumpul di sini dalam rangka kita memang mencintai anak-anak yatim. Bahkan kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahada fil jannah. Nanti orang-orang yang demen nyantunin anak yatim begini di dalam surga. Begini sama Rasulullah di dalam surga. Saya tanya, ibu pengen masuk surga kagak? Mati dulu. Belum mati dulu baru masuk surga. Saking cintanya Rasulullah sama anak yatim, sampai kemudian Rasulullah mengatakan orang-orang yang nyantunin anak yatim nanti begini di dalam surga sama aku. Ini mudah-mudahan orang yang pada ngasih donatur, yang ngasih beras tuh. Itu beras ada berapa itu ya? Ada 10 kilo itu. 25 kilo ada. Itu 25 kilo kan berasnya kagak dihitung ini. Nah kalau satu beras mintain ampunan buat yang ngasih duit. Ono Indomie kan bukan jadi begitu tuh. Tadinya ada tepung, ada air, ada telur, itu semuanya mintain ampunan buat yang ngasih, yang jadi donatur. Apalagi ono? Apa apanya? Oh parsel.
Itu kok yang namanya gua kan mintain ampunan buat yang ngasih. Nah kalau anak yatimnya B 2.300.000, gimana ustaznya coba? Nih makanya anak-anak yatim, masya Allah, memang ya Bu ya, mohon maaf, kadang-kadang anak yatim bongol-bongol banget. Kadang-kadang di kampung saya, di sini begitu juga. Ya kali di sini. Kalau di kampung saya anak-anak yatim bongol-bongol banget. Kadang-kadang dia nyolong nyolong ini. Saya bilang begini, kenapa itu anak yatim pada bengal? Karena kita yang masih pada punya agak ada perhatiannya. Coba kalau pas ekses kasih 10 juta buat anak yatim. Ada ya? Nggak tahu, masa sebut-sebut aja. Ada lurah ngasih 15 juta buat anak yatim. Masa kalah sama DKM? Lihat, 73,2 juta. Baru ini saya ngitung duit 73,2 juta. Makanya tadi saya dengerin enak, ada yang hafal Quran, ada yang udah hafal 1 juz. Hah? Nggak ada. Ada yang hafal 30 juz. Ini mau ada anak yatim ini. Yang mana anak yatimnya? Mana? Nah, gue tanya loh. Gue bagi duit tuh. Cuma kudu hafal. Ini yang paling kecil lah. Ini berdua sini. Lo mana asal bener sih sini? Sini. Ini gue bagi duit. Tenang, gue juga pengen ikut dicintain Rasul. Sini. Lu dah, dia kamu sini. Sini lu. Sini aja maju. Berdua gue udah megang duit cepet, ayo malu. Ayo nih bilang, naik berdiri. Lu sebelah kanan, sebelah kiri. Tenang. Ngaji udah juz berapa? Kadang hitung, wah betul juga. Kalau begitu mah hafalin Iqra 6 coba ya. Al-Hakumut apa Al-Hakumut? Ayo. Jangan ya. Al-Hakumut apa? Apa orang? Nih kalau apa buat duit. Apa enggak? Berdua. Ayo coba berdua yo. Gue dengerin. 1, 2, 3, bismillah. Summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilman yaqin al-jahim summa tus'aluna yawmal qiyamati 'anil Lagi gak ya? Tabat. Ngaji kan sih? Ayo tabat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Maafin ya, kagak pakai amplop. Salaman sama gua. Diam salaman yang benar. Diam. Itu tangan lo. Nah, gitu. Nah, ada.
Ayah, ya. Nah, belum ya? Udah ulang. Ulang gitu. Nih. Lah ulang lama lagi kalau gitu. Nah, ya. Bilang apa? Oke. Lu pengen? Ayo sini gue pengen, ayo. Nih sini gue bagi. Tuh gocengan gue banyak. Ayo sini. 1, 2, 3, 4, 5 ayo. 6, 7, 8 sini bro. Oke ya udah. Ayo sini. Ya udah dah nggak jadi. Makan. Ya Bo, anak-anakku sekalian tadi disuruh nyari emak ya. Disuruh nyari emak ya. Lampu digelapin. Disuruh nyari emak. Iya, gua takut emaknya salah doang itu. Lah, anak siapa lu? Iya, emaknya lagi digrepeng gitu. Kagak taunya bukan emaknya. Itu baru emak di dunia, baru tiba digelapin lampunya. Kita gimana emak kita udah kagak ada, bapak kita udah kagak ada. Kalau bukan kita sekarang, dari sekarang mempersiapkan diri kita untuk membekelin orang tua kita sampai di akhirat. Makanya tadi sepanjang jalan saya sering ngeliatin warung. Itu warung ada warung Batak, warung Madura, ada warung orang Betawi. Kemarin saya punya temen nih, si Cak, si Ucok, sama si Batak, sama orang Betawi. Saya kasih modal 15 juta, 15 juta. Cok, 15 juta. Cak, lu 15 juta. Tong, lu 15 juta. Terus besok tanggal 1 Januari lu buka warung bareng-bareng. Yang jadi pertanyaan, yang kira-kira habis duluan orang Batak, orang Jawa, apa orang Betawi? Ayo. Hah? Orang Betawi. Ini mah mohon maaf kalau kita mengaji turu-turu ini nih man. Ya, orang Betawi habis duluan. Kenapa orang Betawi bisa habis duluan? Karena orang Betawi mah kagak ide pulang kampung. Coba orang Batak, orang Madura punya lebihan cepet dikoncelengin sama dia. Iya, kadang-kadang 2 bulan udah punya anuan dia betul. Tempat apa itu? Ngamplas kelapa, apa namanya itu? Ngupas kelapa, marut kelapa. Orang Madura 2 bulan udah punya ngisi bensin eceran. Orang Betawi 2 bulan tinggal kopi 2 saset. Emang apa begitu? Orang Betawi kadang-kadang kagak mikirin pulang kampung. Ada saudaranya datang jajan, ambil mah. Kan begitu ya? Iya, ada tamu datang yang ngambilnya dari warung kopi 3. Duh, beli kagak. Ya pantas orang kita mah habis duluan. Lah sama nih dong lo. Hei, ini ngomong ini nih. Emak lu modalin emak. Jangan sampai emak udah susah payah merawat kita, kemudian kitanya bandel baik-baik. Gue tanya mau lu udah pernah bikin nangis malu belum? Pernah belum? Ayo, dia bengong semuanya. Ya. Dulu saya kelar mondok tahun 96. Itu saya bengal banget bu, bengal. Bengalnya tahun 2000 saya jadi pemain badminton. Iya, jadi pemain badminton keliling Indonesia, Papua doang yang belum saya main badminton tuh. Sampai saya mau pernah dikata gini mau bapak saya, mau mana lo? Main badminton. Terlama-lama gue kawin sama raket lu. Nah kalau kawin sama raket kan aku kok. Sampai kemudian saya ketemu sama guru. Saya ketemu di Pekalongan. Besok pulang dari sini minta maaf sama emak. Minta maaf sama emak. Ya Allah mak, saya pulang dari sana pas banget kurang lebih 3:30 menjelang subuh. Baba saya udah berangkat ke musola, emak saya baru bangun tidur. Itu emak saya bawain yang namanya baskom. Saya isiin pakai air hangat.
saya cuci kaki emak saya bangun tidur. Mak, maafin saya ya Maya. Saya cuciin tuh kakinya malah cakep. Kata guru saya kalau emang lu niat minum airnya dikit. Akhirnya saya minum itu air. Legek biar indah buta tangan. Saat itu saya minta doain, Mak. Doain saya biar saya jadi orang sukses dunia akhirat. Iya dong, gue doain banget. Masya Allah, emak tuh ya. Kadang-kadang mama kita kasih duit 100.000, doainnya 1 juta. Emak tuh, emak kita kasih duit 200.000, lah doainnya ratusan juta. Ya dong, gue doain biar punya bini cakep, biar punya tanah lebar, biar punya mobil banyak itu. Emak dibang cepet. Akhirnya tahun 2011, emak saya suruh berangkat umroh. Mak berangkat umroh. Beneran? Iya. Emang lu punya duit? Ada dikit mah. Berangkat dah tuh bapak saya, mama saya, Mak. Ini ntar antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah itu ada namanya Multazam. Itu tempat paling mustajab di sana. Nah terus doain saya. Nih saya bawain kertas yang minta doa. Doa yang pertama, saya pengen punya bini cakep anak orang kaya. Yang kedua, saya pengen punya rumah. Yang ketiga, saya pengen punya mobil kagak pakai beli. Yang keempat, saya pengen punya tanah lebar minimal 3 hektar. Didoain itu dulu tahun 2009 maka pakai apa ya? Pakai Asia ya, yang pakai Asia Hidayah. Akhirnya emak saya pulang, udah didoain mah udah, 8 doa lu begini bener ini katanya. Lah iya, yang penting kan saya belum punya bini, udah tua. Akhirnya berjalan beriring waktu, tahun 2012 saya ketemu bocah anak orang kaya cakep. Diminta sama bapaknya, "Dong, lu mau jadi mantu gua?" Lah kalau dia mau saya mau, kalau saya mau dong jawab enggak bagaimana? Ya udah, kita bertanyain anak gua. Lu mau ini sama Jironi, emang umurnya udah tua ini. Dilihatin saya malah kurus, hitam, gondrong lagi di rumah. Itu bocah diem baik, kata bapaknya, ya udah gue tahu lo dia mau lo. Padahal mau bukan mau, kesel sama kita. Akhirnya 2012 itu bocah jadi bini saya. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jadi bini saya. Habis nikah saya ngomong begini sama mertua saya, ya. Setelah saya nikah ini saya pengen ngontrak aja sama bini saya. Emang apa lo? Udah enak-enak di sini, rumah gue gede banget ini katanya. Kadang-kadang mertua orang tua bisa racun, bisa jadi racun buat rumah tangga anak. Bisa buat ngomong lo, lah iya berapa banyak pertengkaran anak lantaran dicampurin sama orang tuanya, sama mertuanya jadi bercerai. Jangan pakai ngontrak. Nah terus itu ntar rumah gue jadiin, wah dijadiin rumah 2 tingkat. 2 tingkat coy. Terus waktu itu saya pengen berangkat ceramah ke Cikempong situ Cibinong. Lu mau kemana Jironi? Ada maulid ya ke Cikempong Cibinong. Lu naik apa? Paling naik motor ya, saya memang baru punya motor doang. Nah jangan, saya mantu gue naik motor. Mau mobil gue udah 4, lu mau pakai yang mana? Udah berapa deh? Bini, rumah, mobil, alhamdulillah. Tinggal 1 lagi. Tinggal pengen punya tanah. Nih lihat doa emak nih, doa emak. 2 minggu sebelum mertua saya meninggal, saya diajak ke daerah 3 Raksa Jambi. Karena mau apa ini? Tahu-tahu lagi ngobrol-ngobrol dia ngeluarin surat tanah. Jironi, nanti kalau ayah meninggal, pendem ayah di situ. Ini surat tanah, ada kurang lebih 3 hektar, lu urusin. 3 hektar boh. Kagak mau beli. Siap ya. Habis ngasih begitu 2 minggu selesai orang tua saya itu mertua. Nah kan itu rumah kagak pakai beli, mobil kagak pakai beli, tanah kagak pakai beli. Doa emak tuh, makanya luar biasa doa mama. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya
jadi kenyataan. Ding dong ding dong. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Coba mati ya emak. Makanya luar biasa emak. Nggak ada orang kayak emak. 9 bulan ngandung anaknya, ngelahirin sakit kagak bu? Lahirin sakit kagak? Kayak pernah dulu. Nggak sakit. Laki tegang kagak? Laki kita tegang kagak? Tegang mah tegang, tapi sambil ngerokok kan enak gitu. Kagak taunya bininya lagi ngap-ngapan. Ngeden bu. Apa pernah emak kita marah-marah? Lu gara-gara lu jarang gua pada dogol. Mereka gak pernah. Tapi apa yang dicari dokter? Anak saya bagaimana? Sempurna apa enggak? Laki apa perempuan? Tuh emak tuh. Malam-malam anak kita nangis, laki kita bangun kagak? Bangun. Bangunin bininya. No, gue nangis dulu teteh. Pengalaman. Iya. Makanya luar biasa. Makanya mumpung masih dikasih umur panjang, ayo anak-anak muda, anak-anak yang katanya anak yatim, hormati emak. Mumpung dikasih umur. Tadi tuh katanya kata Pak Sekdes ada yang meninggal. Udah tua, engkong saya kemarin meninggal 2 minggu yang lalu, umurnya 107. 107 masih doyan durian. Habis makan durian keleng. Dia atau kamar mandi, lah kita yang dipanggil. Siapa yang ngasih engkong nih? Lah saya. Engkong lu nih jajan durian. Udah kata celeng ditelepon sama tukang durian. Itu durian mau dibuang kagak dikasih tuh aki-aki. Ditaruh kulkas. Sampai dia meninggal duriannya masih ada. 107. Alhamdulillah umurnya panjang. Lah kita mau belum tentuan sampai. Iya. Belum tentuan sampai. Orang sini paling tua banget 80 tahun. Kalau ngikutin Nabi Adam 2000 tahun. Umur umatnya pasti rata-rata hampir kayak Nabi Adam. Kalau dia mancing mulu 500 tahun masih ada cenggok. Mancing tiap hari tuh 500 tahun lah masih ada cenggok. Dia judi mulu, mabuk mulu 150 tahun lah masih banyak sisanya. Umat Nabi Nuh 950 tahun. Kalau misalnya dia berzina, dia maksiat sama Allah 400 tahun masih ada gopek. Lah kalau kita ngikutin umat, ngikutin Rasulullah 63 tahun mana? 63 tahun bahkan kata Rasulullah, a'maru ummati sittina wa sab'in. Umur umatku kagak bakalan jauh dari 60 sampai 70 tahun. Makanya kalau yang malam ini udah 50 tahun, nah lampu kuning dah, lampu kuning. Udah jangan nongkrong di perempatan mulu. Lampu kuning. Kalau yang sekarang 62 tahun 11 bulan 2 minggu, udah makan yang enak-enak, jangan makan di Bandang. Jangan di Bandang udah yang gitu mah. Makan aja yang enak-enak. Sekarang orang sakit dibawa ke rumah sakit mati COVID. Ini orang sini mah hebat ini kagak ada yang pakai masker. Saya mah tadi nyiapin masker. Saya takut disibuk pulang kalau kagak pakai masker. Saya lihat orang kagak ada yang pakai masker gitu, gue lepas lah. So, kita mau husnuzon aja, kita orang sehat ya nggak? Orang sehat semua. Iya. Makanya kalau kemarin kalau saya mau meninggal dunia mau dibawa ke rumah sakit, jangan dibawa ke rumah sakit. Besok juga mati ngomong. Saya kata gitu, daripada dia mati, keluarganya pada nyesel. Kagak boleh ditengokin, dikuburin jauh banget di Pondok Rangon. Dari Ciledug ke Pondok Rangon kan jauh. Kita kagak bisa nengokin. Udah biarin engkau enak udah di sini. Cucu-cucunya pada ketemu. Padahal alhamdulillah nih yang sekarang semuanya masih pada hidup. Ayo bahagiain emak, bahagiain emak. Ibu kaulah
wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung tereng, melahirkan tereng, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, nyusuin lagi, mengandung terus, melahirkan terus, jeblang. Orang sekarang mah jarang ya. Kadang-kadang sekarang udah pada pakai apa itu sesar apa ya? Sesar. Udah ketahuan ada pintunya. Begini jendela. Ya kan nyasar gitu. Nyasar. Biasanya yang kalau keluar masuk lewat jendela apa? Iya, anak kita dari kecil begitu. Kita kebuatan mau, kadang-kadang ditolol-tolol sama dokter. Benar, ya Pak, ini anak bapak nyungsang. Ya Pak, ini anak bapak keliling pusat. Pak, anak bapak begini-begini. Dulu nyai kita anaknya banyak banget. Nyai saya anaknya 13, buah saya nyungsang. Dia kakinya di bawah. Wah, dulu mau orang itu juga begitu nih, termuter, wayuhnya belum keluar, termuter, lalu keluar aja. Sekarang mah dikit-dikit sesar, lalu bocah pada nyasar pantas. Sekarang coba dah, sekolah aja nih di kampung saya sekolah aja udah dari rumah. Di sini masih begitu juga ya, kan sian banget bocah. Yang tiap hari ketemu guru yang bandel banget. Tiap hari ketemu guru bandel. Blow on, apalagi sekarang. Emak yang udah nyapu, nyuci, gosok, make nambah ngajarin anaknya. Emang juga toh lu gua sekolahin biar belajar, ngapa lu belajar sama gua? Iya, kalau yang punya duitnya banyak pakai kuota. Kuota, lu minim banget itu berapa duit itu 10.000 sehari. Iya, kalau babanya ngocek. Kalau bapaknya begini yang pada kagak punya duit buat kuota doang tuh, makanya tuh orang tua lu kesian banget tuh. Buat anaknya belajar. Yang tadinya kagak punya handphone, beli handphone bapaknya. Iya. Makanya di rumah saya tuh saya gratisin yang pada kagak punya kuota datang aja ke rumah saya. Nangis bareng-bareng. Oke. Iya. Dulu anak kita larang main handphone ya. Ada tisu nggak? Kata gue mau dibawain lagi. Dulu anak kita larang-larang main handphone. Ya. Kita larang anak kita main handphone. Kenapa anak kita main handphone? Jangan main handphone, tempat rusak dulu. Sekarang hampir berapa jam anak kita di depan handphone? Di kampung saya ada bocah 6 tahun baru tiba masuk sekolah, sekarang matanya juling. Kebanyakan ngeliatin handphone kedeketan. Lah juling matanya. Tahu juling, tahu kan ya? Sebab ada juling, ada jereng. Kalau juling bagaimana? Kalau juling mau mencar. Kalau rapat jereng. Makanya copet tuh rata-rata takut kalau ada orang juling mau orang jereng. Copet, asal dia mau nyopet, mau orang ngeliatin gue banget ya. Padahal kepalanya kemana tahu. Dia orang jering. Nggak ada yang punya tisu ini ya. Boleh anduk gua ambil lah di mobil lah. Hah? Iya, orang itu copet takut. Sebab saya ngalamin waktu saya di Surabaya, itu saya duduk di samping saya orang juling. Matanya malah lagi begini, copet keluar kagak jadi. Asal di itu dia ngeliat ke samping saya, orang ngeliatin kemana sih? Nah, makasih Bu. Deng 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 kenal ya. Kayak ibu sian ya. Sampai kita kalau dengerin lagu dangdut mati atau hilang perasaan. Ibu-ibu gitu ya. Apa jadi lagu itu heran ya.
Ya. Bagaimana tadi tuh? Menjeleng. Udah, kalau emang udah selesai belajarnya, udah mau ambil lagi handphonenya. Biarin, mending aja main layangan. Mending aja main layangan, mending aja main gunduk, main gampung, main takadal. Tahu ada takadal sini ya? Bocah sekarang ada yang main takadal? Enggak ada. Yang petak benteng? Lah ada di sini Maya. Kampung saya mau kurus lah. Kagak ada yang hidup main tak jongkok, kagak ada. Main galasin kagak ada. Galasin emang apaan sih kita galasin? Garemin mau galasin. Ini pentingnya kita mumpung orang tua kita masih ada, umur kita masih dikasih panjang sama Allah, nggak ada lain, nggak ada bukan. Yo, yang udah punya penghasilan sisihin buat orang tua. Oke, saya mau di rumah yang bocah pada ngaji saya bikinin usaha. Satu ada yang bikin ini saya usaha bikinin roti, ada yang bikin kaos. Kenapa? Biar ngaji ada usahanya mah enak. Satu misalnya itu dia bisa nyisihin. Iya, kalau orang sini mau luar biasa, orang kaya semua sini mau luar biasa dah. Udah susah katanya saya. Lah kalau satu anak yatim 2 juta lebih. Kampung saya buat anak yatim 250.000. Ini gila ini. Anak yatim 250. Ini makanya ntar saya jadiin berita ini. Saya bikin spiral ini. Itu yang ramai tuh kalau di berita masuk di sosmed itu. Iya spiral kan? Saya bikin spiral, di kampung sono kemarin gua ceramah 1 yatim 2,5 juta. Di mana itu? Di sana. Bener lah benar. Orang sono ternyata begitu sayang dan cintanya sama anak yatim, makanya orang sono mau berkah semua. Iya, jandanya banyak tuh. Banyak luar biasa. Anak yatim mudah-mudahan tahun depan yang pada nyantunin, nanti kita dikasihnya bayaran setahun penuh. Amin apa? Setahun penuh, buku setahun penuh. Apalagi maunya? HP. Aduh lagi pengen HP. Tuh duit tadi yang dikasih itu tuh suruh pegang emaknya pada nih. Emang takut kalau habis disantunin beli kuota. Habis buat Mobile Legend, buat main game. Ini penting buat kita. Mumpung kita masih dikasih umur panjang sama Allah, tiada lain tiada bukan. Ayo kita bahagiain orang tua kita. Itu yang paling penting mah, kunci kehidupan di dunia bahagiain orang tua. Kunci kebahagiaan kita, keberkahan di dunia tiada lain tiada bukan hormatin guru. Itu dah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan nih kalau udah kemalaman tuh kita langsung doa baik. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan oleh para donatur dibalas Allah dengan berlipat ganda. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keluasan rezeki, diberikan yang namanya kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ya kana uliyan sayyid siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilahana ilmuka kafin anis su'al faqina bihaqqil fatihati su'ala wa karamuka kafin anil maqal fa'akrimna bihaqqil fatihati maqala wa hassil kullama fi dhamirina wa dhamirihim wa dhamiri jama'atina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, saya langsung pamit ya Pak DKM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih.